buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-11 tahun B. Bacaan pertama dari kitab Yehezkel bab 17 ayat 22 sampai 24. Bacaan kedua surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10. Bacaan Injil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Bacaan pertama dari kitab Yehezkel menggambarkan orang beriman sebagai kekuatan kecil yang tersembunyi, namun di dalamnya terkandung energi atau kekuatan untuk senantiasa bertumbuh. Pohon yang digambarkan dalam bacaan pertama bertumbuh dari sejak kecil hingga menjadi besar dan tinggi. Manusia itu kecil, namun karena Allah membesarkan orang beriman hingga menjadikan dia di atas dari segala ciptaan. Bacaan kedua menggambarkan umat beriman yang memiliki sumber kekuatan yang banyak dari Allah sendiri. Paulus dan rekan-rekannya mengalami kekuatan yang berasal dari Allah, percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan untuk menghasilkan ketabahan. Paulus tabah bukan karena melihat, tetapi karena percaya akan Allah. Kepercayaan juga membangkitkan semangat untuk berjuang, dan akhirnya kepercayaan akan membebaskan diri dari ketakutan yang akan terjadi. Injil mengetengahkan perihal kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah situasi di mana semua yang baik bertumbuh dan berkembang. Kerajaan Allah adalah pertumbuhan. Kerajaan Allah itu bagaikan benih kecil yang bertumbuh menjadi besar. Benih itu adalah iman, percaya, bertumbuh tiap hari melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Dengan tabah menjalani semua peristiwa kehidupan, semua dijalani dengan iman akan Allah Bapa. Kerajaan itu bagaikan biji sesawi. Biji yang sangat kecil, namun biji itu tumbuh menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung dapat membuat sarang dan hidup di situ. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui ketiga bacaan hari ini adalah Allah membuat diri kita yang kecil menjadi besar di hadapannya. Hidup kita juga dicipta Allah mulai dari hal-hal yang kecil, pada saatnya akan menjadi besar. Dengan cara serupa, gereja, kerajaan Kristus di atas bumi, dimulai secara kecil dari awal yang kelihatan tidak ada apa-apanya, sekecil biji sesawi, namun gereja tumbuh berkembang seperti sebatang pohon yang besar dan rindang di bawah perlindungan dan naungan pohon. Inilah banyak jiwa-jiwa yang berlindung. Sekecil apapun yang kita miliki sebagai umat beriman, jika kita pergunakan dengan baik, akan menjadi mujizat yang luar biasa dan besar. Orang akan bisa berlindung dalam hidup kita. Orang menjadi terpuaskan dan merasa senang karena kita. Namun, sebesar apapun yang kita miliki, jika kita tidak mempergunakannya sebagai umat beriman, semuanya tidak ada artinya. Semuanya akan sia-sia, bagaikan pohon yang besar di tengah hutan yang tidak berbuah dan tidak ada artinya, berdiri tinggi namun akan tumbang tanpa ada artinya. Hidup kita sebagai proses. Melalui proses kita dididik, dilatih, disempurnakan oleh Tuhan. Melalui proses itu kita diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga semakin hari
kita semakin mengasihi Tuhan, semakin dewasa, semakin mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Jadi hidup ini adalah sebuah proses. Yesus menggambarkan hidup kita sama seperti benih yang akhirnya tumbuh menjadi pohon yang besar. Moga-moga kita yang kecil ini menjadi besar di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bermanfaat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin.